Nama saya Muhammad Hatta, asal dari Sumeneb. Saya ucapkan banyak terima kasih masih percaya kepada saya selaku Departemen Perlengkapan. Mudah-mudahan bisa mempersembahkan yang terbaik. Saya masuk di kepanitiaan wisuda itu pada tahun 2007. Jadi selain menjadi koordinator akomodasi pondok, juga menjadi koordinator panitia wisuda sejak tahun 2007. Mungkin teman-teman yang lain masih baru semua. Jadi itu pertama yang saya sampaikan, sangat terima kasih sekali karena masih tetap percaya memberi amanah untuk mensukseskan acara wisuda hafid. Untuk tanggung jawab secara perincian dari terop dulu mungkin termasuk kursi dan panggung, ya seperti 2 bulan sebelumnya kita sudah naruh tanggal agar kita tidak kehabisan terop di persewaan atau kebutuhan kita, karena memang kita membutuhkan terop yang banyak sekali. Itu untuk berkenaan dengan terop. Untuk sound system juga sama, kita jauh-jauh hari sudah menentukan tanggal seperti yang ditentukan oleh panitia itu sendiri. Jadi tanggung jawabnya perlengkapan sebelum hari H atau ketika SK peserta wisudawan itu turun, kita sudah langsung koordinasi dengan persewaan bahwa dengan jumlah sekian itu sudah kita pasti memakai untuk kesiapan yang akan kita laksanakan. Kesiapan ataupun persiapan yang dilaksanakan oleh Departemen Perlengkapan yakni melengkapi dari departemen-departemen yang lain, karena sifatnya pelayanan yang harus kita berikan. Kita juga harus menunggu data-data yang harus menjadi kebutuhan dalam acara ini. Kendalanya mungkin itu diantaranya kita harus lebih cepat mengumpulkan data dari jumlah wisudawan, jumlah tamu undangan berkaitan dengan lokasi acara. Mengenai persewaan, kita sebagai santri, kita juga bisa kreatif tanpa harus perantara, akan tetapi kita bisa langsung ke pemilik persewaan. Kita juga belajar dan menimba ilmu dari keberadaan kepanitiaan wisuda hafid ataupun binador ini. Jadi kita langsung interaksi dengan pemilik persewaan, masalah harga, kebutuhan segala macam kita bisa supaya bisa terpenuhi semuanya. Check up lokasi, kita berada di tengah lapangan atau sebelah baratnya Masjid MQ, mungkin ke samping sekitar 50 meter, ke timur atau ke depan itu sekitar 47, ke depannya 47 meter, ke samping 50 meter. Panggung untuk saat ini 15 meter. Ke samping, ke depan itu model trap 4, yang di bawah 5, jadi 9 kali 15 meter. Untuk efisiensi terop, jadi banyak macam-macamnya terop. Misalkan terop biasa itu 5 kali 6, dulu kita juga pakai sewaktu wisudawan mungkin masih sekitar 20 ya, tahun sebelum tahun 2010 ke bawah. Untuk terop akhirnya kita yang sekarang ini menggunakan dom.
Jadi sudah tanpa tiang tengah, karena kebutuhan juga menentukan peralatan apa yang pantas kita pakai. Kalau kita mengacu pada mewah atau harga yang terjangkau, tidak akan pernah ada habisnya. Tapi kalau kita mengacu pada kebutuhan kita yang pantas tapi juga meriah, ya mungkin saya cukup untuk dum pantas untuk tahun ini. Jadi dari sebelumnya bedanya ya karena peserta wisudawan dan para tamu undangan juga semakin banyak dan semakin luasnya panggung, sehingga kita harus pakai dum, jadi nggak ada tiang tengah. Kalau dulu biasanya hanya di panggung yang nggak ada tiangnya, tapi ke belakang ada tiangnya. Jadi kalau pengalaman saya mulai dari panggung 6x12, jadi atasnya 3 model trap, bawahnya 3. Sekarang sudah 9x15. Dulu terop biasa masih jumlahnya sekitar 24, 28. Sekarang dumnya itu sekarang kita 16 kali 47 dum saja. Jadi teropnya yang sekarang yang 5x6 atau 6x6 itu berjumlah sekitar 30 lebih. Jadi setelah dari dum itu turun 5 berarti kan 15. Kanan kiri berarti 30. Kali ke belakang 47. Kalau luasnya lapangan ke samping 50 meter, ke depan 47. Tempat acara itu yang harus kita kasih naungan. Misalkan butuh terop yang awalnya hanya mungkin 28 terop maksimal di satu Muharram ini kan kecil sekali, gak sampai separuhnya. Dulu di Muharram saya 2007 awal-awal, dan mulai saat itu juga sudah sound systemnya sudah alumni. Alhamdulillah lancar. Untuk kesiapan agar kita tidak tertinggal ataupun didahului oleh yang lain, misalkan kita sudah 2 bulan sebelumnya ataupun 3 bulan sebelumnya kita sudah taruh tanggal di persewaan. Jadi karena kita punya agenda tahunan, mungkin tidak jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi hanya nambah mungkin berapa peserta dan berapa tamu. Jadi kita sudah menghandle duluan untuk tanggalnya, tapi untuk jumlahnya kita menyusul. Itu untuk terop dan kursi segala macam seperti panggung dan lain-lain. Tapi untuk sound system kita masih pakai alumni. Jadi beliau ingin mengabdi, kita tetap menggunakan sound system dari alumni tersebut. Walaupun kita sendiri juga di tahun kemarin alhamdulillah bisa dikatakan lancar menggunakan sound system itu sendiri, jadi milik MK sendiri. Tapi karena semakin banyaknya, semakin luasnya, semakin besarnya acara, mungkin kita juga perlu menggabung. Biasanya kita kalau kekurangan nanti kita gabung pondok sendiri dengan alumni itu. Jadi pondok Babu Salam. Untuk sebelum hari H ada namanya Hotmail Quran Kubro. Kita juga bertanggung jawab di sound systemnya, ya pakai punya pondok sendiri, dan juga terop untuk ramah tamah para peserta yang melakukan Hotmail Quran Kubro. Biasanya kalau sekarang di samping-samping masjid. Jadi tetap untuk akomodasi ataupun perlengkapan standby sampai acara selesai, dan bahkan sampai
barang-barang itu semuanya beres, kembali ke persewaan, dan yang milik pribadi, milik pondok, inventaris kembali ke tempat awal lagi, disimpan seperti semula. Untuk kendala pernah satu kali, karena sound system itu bukan saya yang menghandle, saya masih ingat sekali. Jadi ya dari situ kita ada hikmah sebenarnya. Kendala itu makanya kita perlu persiapan ketika apa yang menjadi tanggung jawab saya, terus ada yang ingin menawarkan hal yang baru, namun kita juga belum mengerti kualitasnya, karena pada waktu itu ada 2 panggung, satu memang rencana buat klip ya, akan tapi yang panggung utama akhirnya kita terjadi error di luar tanggung jawab kita. Tetap kita sampaikan bahwa bukan barang yang biasa kita pakai. Makanya untuk teman-teman yang lain mungkin dari seksi yang ada, seksi departemen yang ada, lebih hati-hati lagi. Itu pengalaman saya ketika ditawarkan, ya karena memang tawaran dengan realita kadang tidak sama. Ya, yang awalnya dengan kualitas mungkin sangat tinggi sekali, ternyata yang datang bukan seperti apa yang ditawarkan. Jadi setelah itu kita juga lebih hati-hati kembali kepada yang sudah biasa kita pakai. Setiap tahun sebelum acara kita juga selalu berharap tidak ada kendala, makanya kita sudah mempersiapkan semaksimal mungkin. Ternyata kok di pertengahan ada kendala, mungkin kita perlu cadangan, bahasanya seperti itu. Kita juga harus misalkan contohnya genset listrik ya, jadi 2 sumber setrum ini kita harus readykan. Kalau terjadi di genset mungkin bisa pakai listrik, jadi sebelumnya sudah kita coba. Kalau listrik mampu, dikhawatirkan padam, genset ready. Oke, terima kasih, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat dan bisa berbagi pengalaman dari perlengkapan, dan juga bisa menjadi gambaran untuk generasi selanjutnya ataupun panitia selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Ramdhani dari Si Dokumentasi Panitia Wisuda Hafid 2022. Tugas pokok dari Si Dokumentasi yakni mendokumentasikan semua kegiatan wisudawan, baik dari mulainya adanya latihan, terus khotmil Quran, ziarah-ziarah, foto bersama, hingga nanti juga di hari hanya kita akan mendokumentasikannya lewat foto, video, dan juga melakukan siaran langsung di kanal YouTube. Ini seperti itu. Tidak hanya selesai di hari H, pasca wisudanya juga Si Dokumentasi masih bertanggung jawab untuk salah satunya mengarsipkan dokumen-dokumen atau foto-foto atau dokumentasi dari acara wisuda tersebut. Selain mengarsipkan, juga kita akan membuatkan rekap terkait dokumentasi tersebut, terus laporan terkait jalannya acara tersebut. Seperti itu. Pengalungan wisuda maupun nanti prosesi sungkem itu adalah hak milik wisudawan. Jadi setelah acara selesai, wisudawan nanti akan mendapatkan dokumentasi foto berupa 1 map, 2 pengalungan medali untuk wisudawan hafid, dan juga sungkem kepada kedua orang tua. Dari teman-teman media di dokumentasi, yang mana teman-teman media di dokumentasi ini SDM-nya alhamdulillah 2 tahun sudah berjalan, 2 tahun ini untuk dokumentasi di
event wisuda, alhamdulillah sudah mampu menghandle 100%, mulai dari dokumentasi foto, video maupun live streamingnya. Untuk kesiapan si dokumentasi, dari awal keluarnya SK, mungkin kita sudah mulai mempersiapkan segala macam kebutuhan penunjang di hari hanya. Seperti untuk di medianya sendiri, sudah mulai mengeluarkan konten-konten yang untuk menyemarakan wisuda. Dari segi persiapannya, mungkin untuk nanti di dokumentasi atau live streamingnya, kebutuhan-kebutuhan alat dari keluarnya SK sudah mulai kita cicil. Dari keluarnya SK juga kita sudah sempat sering untuk diskusi bareng kru-kru yang lain, tujuannya untuk memaksimalkan pendokumentasian acara wisuda terutama pada hari hanya. Kita melakukan pembagian, yakni ada dokumentasi, live streaming, dan media. Nah, untuk dokumentasi sendiri nanti dokumentasinya berupa foto dan video. Untuk live streaming ini ada kameramen dan juga operator yang nanti bertugas menyiarkan secara langsung pada tanggal 24 Desember acara Wisuda Hafid tahun 2022 DMG. Nah, untuk medianya sendiri, pertama di media kita mulai actionnya itu pada H-30 sebelum wisuda. Di situ sudah bisa dilihat ada semacam video bagaimana tentang perjuangan seorang calon wisudawan menuju wisuda itu. Wisuda kepada yang terhormat Bapak Ketua Yayasan, Pengasuh, Mudir 1, Mudir 2, dan Pengasuh Pondok Pesantren. Di Instastory kita ramaikan juga dengan Amin sebagai pengingat kita dan juga pengingat pemirsa bahwasanya di tanggal 24 nanti akan ada event akbar yakni Wisuda Hafid. Setelah juga ada foto-foto maupun video-video nostalgia prosesi-prosesi wisuda dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk juga dari yang tahun kemarin. Ada juga beberapa dari file-file lama, terus juga ada video penjelasan tentang wisuda pertama di dunia itu diadakan di Madrasatul Quran. Inisiator pertama yang mengadakan wisuda hafid di dunia ini adalah Bapak pendiri Madrasatul Quran, Bapak Kiai Haji Muhammad Yusuf Masyhar. Ketika nanti pun di setelah acara, mereka juga akan mempublis hasil dari acara tersebut. Entah itu dokumentasi berupa video maupun fotonya nanti akan diupload di media Instagram Galeri M. Teknis di hari hanya untuk jumlah personil yang turun totalnya ada 13 kru, dimana nanti pembagiannya untuk live streaming kita memakai 5 kamera dengan posisi 1 kamera di tengah, 2 di kanan, 2 di kiri, dan juga 2 operator live streaming untuk pendokumentasian siaran langsungnya. Untuk dokumentasi foto kita memakai 4 fotografer. Di situ ada yang menghandle map, pengalungan wisuda untuk wisudawan hafid, sungkem ayah, dan juga sungkem ibu. Di videografer yang nantinya digunakan sebagai rekap atau highlight setelah acara tersebut, kita memakai 2 videografer yang akan beroperasi di sisi kanan dan di sisi kiri. Ini juga masuk dalam program si dokumentasi sebenarnya foto booth. Biasanya foto booth nanti kita akan membuka 3 lapak atau 3 stand dengan masing-masing background yang berbeda. Yang mana ada beberapa tempat memang di situ dari 3 stand yang kita buka menawarkan hasil yang berbeda-beda. Biasanya nanti hasil terbaik ya pastinya ada tarif untuk hasil yang sangat baik tersebut. 2 hasil mungkin akan ditaruh cuma tidak setinggi dengan tarif yang stand utama tadi untuk foto boothnya. Jadi nanti ada 3 lokasi untuk para wisudawan mengambil foto bertempat di gedung MTS. Yang 3 tadi untuk hasilnya. Kalau untuk pemotretannya nanti kepuasan dari wisudawan yang akan menjadi patokan. Jadi setelah difoto maka akan dilihatkan hasilnya. Jika sudah deal maka itu yang akan digunakan. Mungkin untuk tahun kemarin di medianya sendiri, di bagian medianya mungkin hanya visualisasi konten-kontennya hanya berupa desain-desain.
atau gambar. Untuk di tahun ini konten kita lebih ke visual, jadi yang berbentuk video seperti itu. Nah, untuk di teknis jaringannya juga mungkin untuk tahun ini saya rasa alat yang kita miliki sudah mumpuni, termasuk juga tadi ada penangkap sinyal, terus kamera wireless yang nantinya juga semoga bisa memaksimalkan pendokumentasian acara tersebut. Untuk tanggung jawab tambahan dari si dokumentasi sendiri, salah satunya yakni menyediakan background atau banner yang nantinya akan digunakan di ujian terbuka untuk menentukan wisudawan hafid terbaik dan juga di acara Khatmil Quran Akbar. Jadi nantinya untuk teman-teman yang di rumah mungkin yang tidak bisa datang ke pondok untuk menyaksikan acara wisuda ini, kalian bisa mengikuti Instagram Galeri MQ, TikTok maupun kanal YouTube-nya. Insya Allah di 3 platform tersebut segala informasi baik itu tentang persiapan dari panitia sendiri, persiapan dari wisudawan maupun nanti eksekusi pas hari wisudanya, insya Allah ada semua di situ. Termasuk juga informasi terkait hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan saat prosesi, termasuk juga hal-hal yang wajib dilakukan, himbauan-himbauan seperti itu. Jangan lupa terus dukung media resmi Pondok Pesantren Madrasatul Quran yakni Galeri MQ, supaya kedepannya kita bisa menyajikan atau mensuguhkan bukan hanya acara wisuda, tapi seputar Pondok MQ dan kedepannya seputar masyarakat, ilmu pesantren, ke-Al-Quranan, ke halayak publik dengan kualitas dan tampilan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Galeri MQ, galeri ini santri Madrasatul Quran.